Perkenalkan, nama saya Hasaradede Halawa Isa, salah satu guru PPKN di SMK Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, salah satu peserta PPG angkatan kedua di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan tahun 2023. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Esa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah Tuhan Adaku. Di sanalah Pelajaran terlebih dahulu Bapak mengabsen. Siapa yang belum hadir? Pada sekitar siswa kami ada sampah silakan. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik. 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 Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik. Adakah merah putih di dalammu? Ada. Mana dia? Dia. 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 Mana dia? Dia. 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 Bapak menyampaikan motivasi tentang pokok pemahaman kita, yaitu masalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, yaitu bebas menyampaikan pendapat tetapi tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum adat, dan hukum agama dan hukum pemerintah. Siapakah yang yang masih mengingat pokok materi kita sebelumnya.
materi sebelumnya itu hakikat demokrasi. Silakan tonton videonya, silakan lihat apa yang akan kita bicarakan. Nah, itulah dinamika pembelajaran. Dari tayangan di atas ada yang kira-kira siswa kami tanyakan tentang video itu. Baik, dari video yang ditayangkan di atas, saya mau bertanya tentang video yang ditayangkan tadi itu apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi? Siapa yang bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan teman-teman itu tentang masalah apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi? Silakan kalau ada yang Saya Pak. Baik, saya akan menanggapi tentang pertanyaan tadi. Itu apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Materi kita selanjutnya yaitu tentang masalah sistem dinamika demokrasi. Nah, di sini Bapak jelaskan kepada siswa kami yaitu tujuan sistem demokrasi di Indonesia itu adalah bebas mengeluarkan pendapat, ya, bebas mengeluarkan pendapat, tetapi dalam hal ini ada kode etik. Apa kode etik itu? Yaitu sopan dalam hal menyampaikan suatu pendapat dan menerima argumen atau pendapat dari orang lain atau teman-teman. Kenapa? Karena demokrasi bebas itu sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar dan sesuai dasar negara kita dalam Pancasila. Betul? Nah, pada pokok materi ini ya kita Bapak jelaskan sebelumnya tadi, yaitu siapa yang mengingat tadi apa materi sebelumnya ada di situ tadi. Materi sebelumnya ada tadi di situ tentang masalah yaitu hakikat demokrasi. Nah, pada pokok materi ini Bapak tanyakan apakah ada yang ingin siswa kami tanyakan sebelum kita lanjutkan tentang makna-makna daripada demokrasi. Ada yang bertanya, silakan. Baik, saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan Ada yang bisa menanggapi pertanyaan temannya tadi? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saya. Kemudian pertanyaannya, apa yang disebutkan hakikat demokrasi? Baik, hakikat demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pemilihan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, di
mana demokrasi ini mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam kegiatan pengembangan dan perbaikan demokrasi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, saya akan bertanya mengenai demokrasi. Apa saja contoh demokrasi dalam kehidupan saya? Ada yang menanggapi pertanyaan ini? Yang menanggapi silakan. Saya Pak. Ada contoh-contoh demokrasi dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu menanamkan dan menerapkan rasa toleransi pada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang ketiga, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan hukum atau rasa. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat orang lain. Sekian. Masih ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan demokrasi di Indonesia? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan tersebut? Silakan. Yang dimaksud dengan demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Bapak membagikan tugas ini, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu adalah 10 menit. Sampai Pak.
kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami yang menjadi pertanyaan itu ada dua. Yang pertama, apa dasar dari demokrasi? Dan yang kedua, apa tujuan demokrasi di Indonesia? Jadi yang menjadi jawaban pertanyaan pertama yaitu prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat di mana pemerintahan dijalankan sesuai kehendak mayoritas dengan menghormati hak minoritas. Dan yang menjadi jawaban kedua yaitu salah satu tujuan demokrasi adalah memberikan warga negara kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas. Baik, kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang apa yang kembali dikatakan yang berjudul apakah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada 6, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegasnya peradilan. Baik, kami belajar. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang menjadi tugas kami yaitu tentang cara penyaluran kehendak rakyat. Baik, cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk yaitu 1. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan kedaulatan negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang penyaluran aspirasi rakyat dilakukan secara tidak langsung. Rakyat menunjuk perwakilannya, contohnya memilih anggota DPRD atau DPR yang bertugas sebagai perwakilan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sekarang kita masuk pada tugas kedua, silakan kerjakan.
Terima kasih kesempatan yang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul apa saja hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi dan berbagai yaitu yang pertama kebebasan berpendapat dan berbicara, yang kedua hak memilih dan dipilih, dan yang ketiga hak sama di mata hukum, yang keempat hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, dan yang kelima menghormati hak dan kebebasan orang lain. Baik, sekian saja hasil kami. Baik, kami dari kelompok 2 menunjukkan hasil diskusi kami, di mana yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja nilai-nilai dalam demokrasi pendidikan. Jawabannya, beberapa hal yang menjadi nilai-nilai dalam demokrasi pendidikan adalah dalam demokrasi pendidikan terdapat prinsip-prinsip diantaranya menjunjung tinggi hak serta martabat manusia berdasarkan dengan nilai-nilai leluhurnya, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti serta memiliki nilai-nilai Pancasila. Biar saja yang menjadi hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami itu apa saja prinsip demokrasi di Indonesia. Yang menjadi jawabannya yaitu menurut Jimmy Asmidi dalam buku Kata Negara dari pilar-pilar denisasi ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan atau kebersamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Yang kedua, apa landasan utama demokrasi di Indonesia? Yang menjadi jawabannya adalah para pendiri bangsa menetapkan bahwa data kehidupan demokrasi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Demokrasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Bapak membagikan kertas untuk dikerjakan dan diserahkan nanti bukan kerja program kerja bulan program. Sudah paham? Nah, karena waktu sudah selesai, silakan kita
Silakan dibuka di depan. Kakinya. Pada materi kita ini, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Baik, dari materi yang kita pelajari ini saya mengetahui apa yang dimaksud dengan hakikat dan demokrasi, di mana hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggara negara maupun pemerintah. Nah, sekarang Bapak mengambil suatu kesimpulan pada pokok materi kita tadi di atas, yaitu pertama, yaitu masalah demokrasi. Demokrasi itu terbagi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, ada dua sistem demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kedua, demokrasi itu artinya bebas menyampaikan suatu pendapat, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum, harus berdasarkan Pancasila. Dan kita menyampaikan pendapat, kalian jangan menyinggung perasaan sama. Paham? Sudah. Sekarang Bapak membagikan tugas untuk dikerjakan di rumah, silakan dikerjakan, dan minggu depan silakan diserahkan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Bapak memberikan suatu motivasi kepada anak didik kami supaya untuk mengingatkan kembali di rumah, membaca, mengulangi pokok materi kita, apa yang kita pelajari hari ini tentang dinamika sistem demokrasi di Indonesia, supaya siswa kami dapat memahami dan memperdalam kembali. Jangan hanya belajar di sekolah, juga mengulangi di rumah. Sudah paham? Sudah. Materi selanjutnya minggu depan, yaitu kita membahas tentang macam-macam sistem demokrasi di Indonesia. Paham? Sudah. Baik teman-teman, kita Demikian saja materi hari ini. Semoga kita kembali berjalan. Paham? Sudah.